Om Awiganam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swahu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratawayantu Wiswatah. Berjumpa kembali dengan Tiang, umat sedama yang berbahagia. Pada kesempatan ini Tiang akan membahas Dharma Channel tentang kesucian pura. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa tempat ibadah itu harus betul-betul kita jaga kesuciannya. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah dengan hikmat dan tenang, maka tempat ibadah harus kita sucikan. Mungkin secara skala kita membersihkan tempat ibadah, apakah itu gotong royong, membersihkan pura, menyapu, membabat, atau lain sebagainya. Nah, secara niskala, kesucian pura itu dijaga dengan upacara. Salah satunya adalah pada saat upacara kita melakukan peresikan, reresik itu. Di antaranya ada toyo anyar, biasanya ini ibu-ibu dan tukang Banten berkeliling melakukan pembersihan pura secara niskala memakai perlengkapan yang sudah disiapkan oleh para sarati. Misalnya toyo anyar, kemudian peresikan, ada biokaunan, priascita dan durmengala. Itu secara niskala. Sekarang kita berbicara skalanya bagaimana. Sejelek apapun itu tempat suci atau tempat ibadah, harus kita jaga kesuciannya. Yang paling penting adalah bagaimana pada saat kita masuk ke dalam Utamaning Mandala itu, yang terpenting kita lepaskan alas kaki. Karena dalam sastra sudah jelas disebutkan. Itu ada dasar sastranya. Kalau dalam bahasa umumnya ada dasar hukumnya, yaitu dalam Bhawisya Purana 77 Sloka 13. Seperti disebutkan seperti ini. Sopanatko naroyastu ahoret surya mandiram sayati narakam goram asipatra wanam wibo. Artinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa atau siapapun yang dengan sengaja memakai alas kaki atau sandal ke dalam mandir atau pura akan ditempatkan dalam neraka Asipatra. Ini sudah jelas, landasan sastranya ada. Sejelek apapun tempat suci, apakah itu belum di keramik, belum ditimbun dengan kerikil, atau misalnya masih agak becek, nanti berpikir, ini kan puranya masih jelek. Yang namanya tempat suci harus kita jaga kesuciannya. Nah, dalam keseharian tidak ada yang namanya Banten untuk alas kaki, tidak ada. Pura itu pasti dibersihkan atau disucikan dengan upacara. Adakah yang disebut dengan upacaranya sandal atau alas kaki? Tidak ada. Jadi dasar hukumnya atau dasar sastranya sudah jelas, maka kita harus menjaga. Jangan berpikir pura atau halaman pura itu jelek. Kita harus menjaga bagaimana menjaga kesucian itu. Jadi kalau ada misalnya masyarakat yang berkata begini, Pak, pura saya masih jelek. Tetapi ingat, secara niskala pura itu disucikan. Jangankan pura, merajan pun kalau kita punya, kita tidak boleh masuk ke dalam merajan memakai sandal atau alas kaki apapun. Karena dasar sastra jelas. Misalnya dalam salah satu daerah mengatakan, pernah ada yang menyampaikan misalnya tidak boleh membawa alas kaki, tapi kalau ada yang membantah, ya kita mengacu kepada sastra atau kitab Bhawisya Purana 77 Sloka 13 itu. Jadi mungkin umat yang masih awam, yang belum paham, pelan-pelanlah kita menyampaikan. Memang masyarakat banyak itu pikirannya ada yang menentang, ada yang setuju, ada yang masih ngambang. Bagaimana nanti
penyuluh yang kita punya itu supaya bisa memberikan masukan kepada umat, terutama pengurusnya. Apakah itu parisade, adatnya, supaya mereka kompak untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Gitu. Karena kita tidak berbicara semau kita. Kita menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan di depan orang banyak itu berdasarkan sastra. Bukan berdasarkan kemauan kita. Jelas salah kalau kita menyampaikan, jangan pakai sandal karena gini-gini. Kalau ditanya tidak tahu sastranya, sampaikan, oh ini sastranya Pak. Sudah jelas. Sekali lagi, yang sampaikan, sejelek apapun tempat suci yang kita punya atau tempat ibadah yang kita punya, jagalah kesuciannya. Yang namanya tempat ibadah pasti disucikan. Tidak ada tempat ibadah kita kotori. Sekala nih sekala, secara sekala kita nyapu, membabat dan sebagainya, membersihkan lingkungannya, secara nih sekala ada upacaranya, banten yang kita pakai. Itu. Jadi umat serta yang bahagia, adik-adik yang Bapak banggakan, marilah kita sama-sama untuk menjaga tempat suci dimanapun itu di wilayah kita masing-masing, agar sedikit demi sedikit umat paham bahwa pura ini harus disucikan. Jangan berpikir, Pak, pura saya belum dikeramik, Pak, pura saya belum ditimbun. Salah kalau kita berpikir begitu. Yang namanya disucikan harus jaga kesuciannya. Jadi mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin mencintai tempat ibadah kita. Siapa lagi yang disuruh kalau bukan kita? Tidak mungkin orang lain akan masuk membersihkan tempat suci kita, atau dia masuk tidak memakai sandal, itu orang lain, tidak mungkin. Karena tempat ibadah lain pun pasti seperti itu. Karena namanya menjaga kesucian tempat ibadah. Mungkin itu, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Akhir kata, Tiang tutup dengan pramesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.